Ini adalah kisah dari seorang pemuda lugu yang terjebak cinta dengan seorang tante tetangga sebelah rumah. Film yang kita bahas kali ini berjudul Ek Bindas Anti, yang diperankan oleh Babylona sebagai Nirmala dan Tilak Sekar sebagai Haris. Ada seorang pria terbaring kesakitan bernama Haris. Haris yang kini berusia 21 tahun menceritakan tentang hidupnya di masa silam, di mana di waktu itu ibunya bersusah payah untuk melahirkannya. Namun saat dia berhasil dilahirkan, sang ibu justru meninggal dunia. Atas peristiwa itu, ayahnya justru mempersalahkan Haris sebagai dalang penyebab kematian ibunya. Selain tidak pernah merasakan kasih sayang dari seorang ibu, Haris juga menerima perlakuan buruk dari ayahnya. Hingga akhirnya Haris diusir dari rumah, dan sejak saat itu dia dirawat dan dibesarkan oleh neneknya. Puluhan tahun kemudian terlihat Haris sudah dewasa yang berdiri sambil melihat foto almarhumah ibunya. Dan ternyata kini Haris seorang mahasiswa tahun kedua di sebuah universitas. Setelah berpamitan dengan nenek dan hendak ke kampus, pandangan Haris tertuju pada seorang wanita parubaya bernama Nirmala. Entah karena gugup, Haris terlihat agak kikuk, dan Nirmala yang melihat Haris langsung memanggilnya untuk meminta bantuan mengangkat beberapa barang ke dalam rumahnya. Kemudian untuk menyampaikan rasa terima kasih, Nirmala hendak memberikan selembar uang, tetapi Haris menolak, dan Nirmala menawarkan agar mereka menjadi teman baik. Sebagai orang baru, Nirmala memperkenalkan diri di hadapan warga, dan diketahui Nirmala sudah memiliki suami seorang insinyur yang bekerja di Dubai. Dengan kelimpahan uang yang dia miliki, Nirmala menyumbangkan buku untuk anak-anak, dan dia juga bersedia membiayai sekolah anak-anak yatim piatu. Mendengar itu, warga sangat bersyukur karena merasa Tuhan telah mengirim seorang penyelamat bagi mereka yang berkesusahan. Setelah itu Nirmala meminta bantuan Haris untuk mengantarnya berbelanja di pasar. Namun sepulang dari pasar mereka berdua kehujanan. Dengan sigap Nirmala mengambil handuk dan ingin mengeringkan kepalanya Haris, tetapi Haris menolak. Dan momen selanjutnya membuat Haris menjadi gugup seakan jantungnya berdetak kencang. Dengan polosnya Haris ingin pulang, namun Nirmala tidak mau kesempatan itu terlewatkan begitu saja. Maka dia menawarkan apapun yang Haris inginkan, dia akan penuhi. Akan tetapi karena kepolosannya, Haris justru menolak dan pergi berlalu. Esok hari nenek memarahi Haris yang lagi demam karena kehujanan kemarin. Dan tak lama berselang Nirmala datang memanggil Haris karena seharian dia tak melihatnya. Saat tahu kalau Haris sedang sakit, Nirmala langsung menemuinya. Agar tidak dicurigai sang nenek, Nirmala berkata kalau Haris merupakan orang baik yang selalu membantunya. Sehingga dia mengajak Haris ke dokter, namun Haris menolak karena merasa sudah agak mendingan. Setelah sembuh, Haris kembali menemui Nirmala di rumahnya. Sambil menyuguhkan segelas air lemon, Nirmala bertanya mengapa di rumah hanya ada nenek dan dirinya. Lantas Haris pun bercerita pengalaman pahit masa lalu sampai dia diusir dari rumah mereka. Mendengar itu Nirmala pun bercerita tentang dirinya, bahwa sejak kecil dia sudah ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya, dan mulai saat itu dia tinggal di panti asuhan sampai dewasa. Namun karena berkat kecantikannya, Nirmala dilamar seorang insinyur yang kini menjadi suaminya. Dan karena pengalaman masa kecilnya itulah Nirmala seakan sadar akan penderitaan anak yatim piatu, sehingga tergerak hatinya untuk membantu mereka. Dia pun meminta agar Haris jangan khawatir tentang apapun karena sekarang mereka sama-sama saling membutuhkan. Suatu kesempatan Haris kedatangan seorang temannya bernama Rames. Ternyata Rames mencurigai kedekatan Haris dan Nirmala saat dia melihat mereka di pasar. Namun Haris membantah kalau Nirmala adalah tetangga mereka dan dia juga hanya membantunya. Kemudian Haris menemui Nirmala untuk menceritakan soal kecurigaan temannya akan hubungan mereka. Di sana Nirmala coba meyakinkan Haris bahwa awalnya dia merasa takut sendirian tinggal di rumah tersebut. Namun setelah melihat Haris dan segala kebaikannya, rasa takut itu pun pelan-pelan menghilang. Karena dia yakin hanya Harislah yang tahu akan segala kebutuhannya.
Mendengar itu Haris pun berjanji bahwa dia tidak akan meninggalkannya. Thank you. Sejak saat itu Haris semakin rajin menemui Nirmala di rumahnya, sampai Haris dibuat terpesona dengan keindahan tubuh Nirmala. Suatu hari saat bersama Rames di halte bus, mereka kedatangan seorang wanita hamil. Wanita itu bertanya arah jalan menuju ke rumah sakit. Setelah Haris memberitahu padanya, wanita itu pun berjanji ketika anaknya lahir berjenis kelamin laki-laki, maka dia akan menamai anaknya dengan nama Haris, karena Haris telah bersedia membantunya. Suatu waktu ketika Haris berulang tahun, Nirmala menghadiahi sebuah baju kaos untuknya. Haris terlihat begitu bahagia karena selama hidupnya dia tak pernah mendapat hadiah di ulang tahun. Dan bukan hanya itu, Nirmala juga ingin memberikan sesuatu yang istimewa yang mungkin saja Haris belum pernah rasakan. Surprise gift. Setelah peristiwa tadi, Haris selalu menuangkan semua perasaan yang dia alami dalam buku catatan harian. Karena bagi Haris, momen tadi merupakan yang pertama dalam hidupnya. Dan entah apa yang dipikirkan, tiba-tiba saja Haris kembali menemui Nirmala. Melihat kedatangan Haris, Nirmala tersenyum bahagia dan berpikir kalau Haris pasti meminta yang lain. Akan tetapi Haris justru merasa bersalah atas apa yang telah mereka lakukan. Mendengar itu, Nirmala membela diri sambil berkata bahwa semua ini karena dia sangat menyukai Haris. Namun jika Haris tidak menginginkannya, maka Haris boleh pergi dalam hitungan ketiga. Merasa canggung, Haris menghentikan langkahnya. Dan kesempatan itu Nirmala meluapkan segala rasa yang terpendam selama ini, karena Haris telah memberi sebuah kenyamanan yang tak pernah dia dapatkan dari suaminya. Lantas dalam kesempatan itu juga mereka akhirnya terhanyut dalam amukan asmara yang tak terbendung. Sejak saat itu Haris semakin rajin mengunjungi Nirmala, dan mereka selalu menikmati setiap kesempatan tanpa seorang pun yang mencurigai hubungan mereka. Suatu hari ketika Haris pulang ke rumah, ada seorang pria sedang berbicara dengan neneknya. Pria itu ternyata anak saudari dari sang nenek. Dan saat Haris menuju ke kamar, pandangan matanya tertuju pada seorang wanita yang berdiri membelakanginya. Ternyata wanita itu adalah istri dari pria tadi yang untuk sementara waktu nginap di rumah mereka karena dia akan mengikuti ujian TNBC. Kemudian pria itu memperkenalkan istrinya bernama Kalpana kepada Haris dan meminta Haris membantu istrinya ketika ada kesulitan. Saat makan malam, Haris yang sudah terbiasa dengan gaya hidupnya bersama Nirmala seakan mencari mangsa yang lain. Sehingga dengan lelucon dan sedikit gombalan, Haris membuat Nirmala tertawa. Sedangkan bagi Haris inilah langkah awal yang baik untuk meraup keuntungan dalam tanda petik. Kemudian sesuai pesanan dari suami Kalpana, maka Haris membantu Kalpana dalam belajarnya. Lantas kesempatan itu dimanfaatkan Haris agar lebih dekat dengan Kalpana. Dan benar saja Kalpana seakan tidak berdaya dan mereka pun bercocok tanam. Tak lama berselang pria itu menelpon, namun karena takut Kalpana berkata kalau dia sedang belajar dan Haris membantunya. Esok pagi Haris berkunjung ke rumah Rames sahabatnya. Sebagai seorang playboy, Haris justru tertarik dengan saudari dari sahabatnya bernama Tilak yang sudah menjanda setahun terakhir karena kematian suaminya. Dan di kesempatan itu juga Haris mendapat panggilan dari seorang wanita yang tak dikenal yang tiba-tiba saja menyatakan cintanya pada Haris. Namun Rames coba meyakinkan Haris bahwa mungkin saja wanita itu salah nomor. Setelah beberapa hari dia tidak menemui Nirmala, maka di pagi itu dengan penuh semangat Hari datang ke rumahnya. Namun tiba-tiba saja ternyata pria itu merupakan suaminya Nirmala, kita panggil saja Amar. Agar tidak dicurigai, Haris langsung bertanya di mana Bibi. Setelah itu Nirmala memperkenalkan Haris pada suaminya. Dia berkata kalau Haris merupakan mahasiswa yang baik hati yang selama ini sudah membantunya. Dan saat ingin memperkenalkan Haris lebih jauh, tiba-tiba Amar mendapat sebuah panggilan. Nah, di kesempatan itu Nirmala menjelaskan kalau suaminya tiba-tiba saja datang karena ada urusan penting dan dia akan pergi dalam 2 hari lagi. Sehingga Nirmala meminta Haris bersabar sambil menunggu kabar darinya. Sebelum pulang, Amar berpesan agar Haris tetap fokus pada studinya dan jangan pernah berpikir tentang hal-hal yang akan menghancurkan hidupnya. Malam hari terlihat Amar sangat sibuk dengan pekerjaannya dan tidak sekalipun menghiraukan panggilan Nirmala yang memintanya untuk makan malam. Serasa dicuekin meskipun sudah lama tidak bertemu membuat Nirmala menjadi sangat kesal. Karena itu Nirmala langsung pergi ke kamar dan diam-diam menelpon Haris agar datang menemuinya.
Awalnya Haris menolak, namun entah karena tidak bisa menahan rindu, maka Haris memberanikan dirinya pergi ke sana melewati pintu belakang. Melihat kedatangan Haris, Nirmala sangat bahagia tanpa berpikir apa yang akan terjadi. Ketika mereka saling melepas rindu, ternyata di saat yang bersamaan pula Amar memanggil dan mencari Nirmala. Dan karena terlalu keasikan mereka sampai lupa diri, maka inilah yang terjadi. Kemudian Nirmala menemui Amar. Meskipun tahu kalau apa yang telah dia lakukan adalah salah, Nirmala coba mengungkapkan apa yang dia rasakan selama ini. Dia berkata bahwa jika aku adalah istrimu, maka perlakukanlah aku seperti seorang ratu. Karena untuk apa memperkaya diri dengan harta, tetapi lupa memahami perasaan istri dan segala kebutuhannya. Lantas Nirmala meminta Amar koreksi diri sebelum mempersalahkannya. Seakan tersadar, Amar hanya berkata kalau dia sangat mengkhawatirkan nasib Haris, seorang anak muda yang pikirannya telah dirasuki dengan keegoisan istrinya. Mendengar itu Nirmala membela diri dan berkata bahwa aku tidak pernah merusak nasibnya Haris, tetapi kamulah yang telah merusak nasib istrimu. Di sisi lain, Haris mengunjungi sebuah kuil untuk menenangkan pikirannya. Di sana Haris sangat terkejut melihat seorang wanita yang pernah dia temui beberapa hari yang lalu di halte bus. Tidak hanya itu, Haris juga seakan tidak percaya kalau wanita itu ternyata belum menikah namun sudah memiliki anak. Kemudian Rames menelpon Haris dan memintanya segera datang karena dia ingin menunjukkan siapa gadis yang selama ini menelponnya. Tak lama berselang Haris pun datang dan Rames selalu menunjukkan gadis yang dimaksud. Karena penasaran, Haris lalu mendekat. Namun gadis itu melarang Haris menyentuhnya sebelum Haris berkata kalau dia juga mencintainya. Ketika Haris sedang dalam kebingungan, tiba-tiba gadis itu berbalik. Ya, gadis itu bernama Nila, teman kecil Haris yang selalu menelponnya. Dan ternyata pertemuan mereka di halte bus dan di kuil sudah direncanakan oleh Rames. Di sana, Rames bercerita kalau beberapa hari yang lalu mereka sempat bertemu. Di saat itu, Nila bertanya tentang Haris dan memberitahu tentang perasaannya. Sehingga apa yang terjadi beberapa hari ini bukanlah sebuah kebetulan, tetapi sudah direncanakan. Malam hari Nila berkata kalau dia sudah menyukai Haris sejak kecil. Dan meskipun mereka dipisahkan karena kedua orang tuanya dipindah tugaskan ke kota lain, tetapi nama Haris tetap ada di dalam hatinya dan sulit untuk dilupakan. Di sana Nila bertanya, maukah kamu menjadi suamiku dan masih adakah tempat di hatimu untukku walaupun kini aku hanyalah seorang janda. Haris yang tahu betul kerapuhan wanita di hadapannya lalu meyakinkan Nila kalau dia juga mencintainya. Sepulang dari situ Haris bertanya-tanya tentang apa itu cinta. Dia juga ragu apa yang dinamakan dengan ketulusan cinta karena yang diinginkan adalah sesuatu yang lain. Malam hari mereka kembali bertemu, namun kali ini apa yang dilakukan Haris ditentang Nila. Nila merasa apa yang ditunjukkan Haris bukanlah ketulusan cinta tetapi hanyalah kesenangan belaka karena dia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama untuk yang kedua kalinya. Sehingga dia meminta jika Haris benar-benar mencintainya, maka bersabarlah sampai mereka resmi menjadi pasangan suami istri. Sementara itu Haris bergumam dalam hatinya dengan berkata, karena rencananya gagal, Haris mencari target lain dengan mendatangi kediaman Rames yang pada saat itu hanya ada Tilak saudarinya Rames di rumah tersebut. Namun agar jangan sampai Rames mencurigainya, maka Haris memilih duduk di luar sambil menunggu Rames datang. Tak berselang lama Rames datang yang membuat Haris tersadar dari lamunannya. Setelah ngobrol beberapa saat, Rames pamit pergi dan kesempatan itu Haris langsung menelpon Tilak. Haris berbohong kalau dia sudah berusaha menghubungi Rames tetapi di luar jangkauan. Jadi dia terpaksa menelpon dirinya. Di sana Haris memuji kecantikan Tilak dan bertanya mengapa Tilak tak ingin menikah lagi. Namun dengan sedikit nada bercanda Tilak berkata jika Haris mampu mencari seorang pria yang baik maka dia akan menikah lagi. Sebagai sahabat dari saudaranya, Tilak tidak merasa keberatan saat Haris ingin datang sesering mungkin ke rumah mereka. Sementara itu Haris menganggap kebaikan Tilak dengan berasumsi bahwa Tilak pasti menyukainya. Saat menutup panggilan, Tilak dikagetkan dengan kedatangan Rames. Tilak berkata kalau barusan Haris menelpon karena ponselmu di luar jangkauan. Lantas Rames pun mulai curiga apa yang dikatakan Tilak karena beberapa menit yang lalu mereka sempat ngobrol bersama. Malam hari Nila menelpon Haris dan meminta Haris datang esok pagi untuk merayakan hari ulang tahunnya di panti asuhan. Namun Haris menolak dengan alasan kalau dia ada kesibukan yang tidak bisa dibatalkan. Esok pagi saat melihat Rames keluar, Haris langsung bergegas masuk menemui Tilak.
Tilak yang tidak menyadari ada maksud lain dari kedatangan Haris lalu mempersilahkan Haris duduk dan dia akan membuatnya minuman. Saat Tilak sedang sibuk di dapur, Haris diam-diam mendekat dan langsung memeluknya. Seketika itu juga Tilak memberontak dan mendorong Haris sampai terjatuh. Di sana Tilak berkata bahwa kamu adalah teman dari saudaraku, maka ku anggap kamu juga saudaraku. Tetapi sikapmu yang demikian membuatku tidak akan menghargaimu. Seseorang tidak meninggalkan kehormatannya setelah kematian suaminya, dan itu sudah tertanam dalam diriku, ujar Tilak. Di saat Tilak memintanya pergi, tiba-tiba saja Rames datang. Lantas Tilak menceritakan perbuatan Haris yang membuat Rames menjadi marah. Di sana Rames masih mengampuni Haris karena persahabatan mereka. Namun mulai saat ini semuanya sudah berakhir sambil mengusir Haris pergi dari rumahnya. Kemudian Rames menceritakan perlakuan Haris kepada Nila. Dia juga menceritakan tentang hubungan Haris dengan Nirmala, bibi tetangga sebelah rumah. Dan hal itu sudah menjadi bau bibir warga di sekitar mereka. Sehingga dia meminta Nila coba berpikir lebih matang sebelum terlambat. Namun semua ini tergantung Nila karena dia tidak berhak memaksa ataupun melarang. उसे भूल जाओ, आगे तुम्हारी मर्जी, बाय। Setelah itu Nila mendapat panggilan dari Haris yang memintanya untuk bertemu. Tak berselang lama Haris datang dengan penuh kebahagiaan. Namun Nila justru berkata bahwa mulai hari ini saya berharap kamu tidak akan datang lagi dalam hidupku. Mendengar itu Haris merasa heran lalu bertanya. Tetapi dia justru kaget karena Nila sudah mengetahui perbuatannya terhadap Tilak dan hubungannya dengan Nirmala. Di waktu yang bersamaan juga Nirmala melihat mereka ketika melintasi wilayah tersebut menggunakan bajai. Mungkin karena cemburu, Nirmala diam-diam menguping pembicaraan mereka. Sementara itu Haris hanya tertunduk lesu tak berdaya mendengar Nila menceramahinya. नीला, क्यों तकलीफ हो रही है? Malam hari Haris kembali ke rumah Nirmala. Di sana Nirmala yang sudah mengetahui kegalauan Haris meminta agar jangan khawatir tentang seseorang yang tidak menghargainya. Bagi Nirmala, dengan mencintai seseorang berarti sebagian hidupmu telah terikat dan itu artinya kebebasanmu telah direnggut. Mendengar itu Haris tiba-tiba saja menjadi marah. Dia marah karena merasa Nirmala telah menghancurkan hidupnya dan cinta masa kecilnya. Tetapi Nirmala coba membujuk Haris agar mau menemaninya berlibur selama 10 hari di Bengaluru dan mereka akan bersenang-senang di sana. Namun Haris menolak dan menegaskan bahwa mulai hari ini hubungan mereka telah berakhir dan anggap saja kejadian kemarin adalah mimpi buruk bagi mereka. Mendengar itu Nirmala mulai geram karena Haris mulai berpaling pada wanita lain. Sehingga dia pun mengancam jika Haris benar-benar meninggalkannya, maka dia tidak akan membiarkan Haris menikmati hidupnya. Namun Haris sepertinya tergentar dan kembali memperingatkan Nirmala bahwa jika itu yang kamu lakukan, maka saya juga akan membongkar semua kelakuan kita dan tentunya kamu akan dipermalukan di mana-mana. सारी दुनिया में बदनामी तेरी होगी, समझी ना? Di rumah Haris menangis menyesali apa yang dialami karena selain sudah kehilangan cinta, dia juga kehilangan sahabat baiknya. Dan semua itu dia tuangkan dalam catatan hariannya. Kemudian Haris menelpon Rames, namun Rames justru mematikan panggilannya. Di sisi lain Nirmala juga menelpon salah seorang penjahat dan memberi perintah untuk melenyapkan Haris. Beberapa hari kemudian sang nenek tiba-tiba saja menelpon Rames untuk memberitahu bahwa sudah 2 hari Haris tidak pulang rumah dan tidak ada pemberitahuan. Rames yang menyadari kegelisahan sang nenek lalu bersedia membantu. Sesampai di rumahnya Haris, Rames coba mencari sesuatu di dalam kamarnya Haris dan berharap ada petunjuk lain untuk mengetahui keberadaan Haris. Namun ketika membongkar beberapa buku tersebut, secara tidak terduga dia melihat buku catatan yang ditulis Haris. Dan ketika Nila membaca catatan tersebut, dia menjadi sadar bahwa Haris sudah menyesali perbuatannya dan berharap Nila menerima cintanya. Sementara di saat yang bersamaan pula, Haris dihajar oleh preman bayaran Nirmala. Haris yang tak ingin mati dalam kesia-siaan coba memberi perlawanan. Dan untung saja para preman tersebut berhasil dia lumpuhkan satu persatu. Namun tiba-tiba saja di ruangan ICU, Haris terus bergumam dengan memohon agar Tuhan memaafkannya dan memberi kesempatan untuk hidup bersama Nila dan berjanji akan menjadi suami yang baik bagi Nila. Namun nasib justru berkata lain dan inilah yang terjadi. Sementara Nila yang tahu kalau kini Haris sudah tiada hanya bisa pasrah dan menangis. Di sisi lain terlihat Nirmala sedang bersama beberapa warga dan menunjukkan sikap kepedulian dan kemanusiaannya terhadap mereka. Namun tiba-tiba saja Rames bersuara,
bahwa jika kamu berbicara tentang kemanusiaan, maka kamu juga harus bertanggung jawab atas kematian teman saya Haris, karena kamulah dalangnya. Mendengar itu semua orang menjadi kaget, sementara Nirmala yang merasa diri tak bersalah lalu meminta bukti. Lantas Rames menunjukkan semua ungkapan isi hati Haris yang tertuang dalam buku tersebut dengan merobek dan melempar semua lembaran kepada warga. Seketika itu juga warga menjadi percaya dan meminta agar Nirmala harus segera diusir dari sini. Di akhir kisah ada sebuah ungkapan bahwa ini adalah akibat dari mereka yang mengambil jalan yang salah dan takdir selalu datang di saat yang tak terduga. Oke, sekian saja alur cerita filmnya dan sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Sekian dan terima kasih.